Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi bersama saya di channel Media Excel dan Aplikasi. Pada video sebelumnya, saya telah memberikan penjelasan bagaimana cara menghitung PPh badan di akhir tahun dari mulai menganalisa laporan keuangan, melakukan koreksi laba rugi fiskal, hingga proses penghitungan PPh badan. Nah, pada video kali ini adalah video kelanjutan dari video sebelumnya. Dan di video ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan penghitungan angsuran PPh pasal 25 badan di tahun berikutnya. Pada video sebelumnya saya mencontohkan penghitungan PPh badan untuk tahun 2020. Maka video kali ini saya akan melakukan penghitungan angsuran PPh badan untuk tahun 2021. Dan saya sarankan ya teman-teman untuk menonton video saya sebelumnya melalui link yang ada di deskripsi video ini, atau bisa juga klik link di atas video ini. Oke, saya lanjutkan saja ya. Silakan perhatikan layar desktop saya. Saya buka dulu filenya. Nah, ini adalah file catatan penghasilan dari usaha dalam negeri tahun 2020 ya. Ini adalah catatan laporan keuangan secara global ya, yang saya upload di video sebelumnya. Lalu di sini ada analisa laporan keuangan tahun 2020 ya. Ini adalah laporan keuangan setelah dianalisa ya. Ini jadi lebih terinci. Ini lebih rinci. Karena untuk melakukan koreksi fiskal membutuhkan analisa laporan keuangan ini. Lalu di sini ada rekonsiliasi laporan laba rugi fiskal ya. Lalu di sini ada penghitungan PPh tahun pajak 2020. Nah, ini adalah hasil penghitungan PPh terutang untuk tahun pajak 2020 yang ada di video sebelumnya. Nah, kemarin di video sebelumnya sampai di sini ya. Nah, sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan penghitungan angsuran PPh pasal 25 badan di tahun 2021. Ya, langsung saja di sini saya buka sheet-nya ya. Saya pindahkan ke sini. Di sini saya kasih nama angsuran. Ya. Saya sesuaikan dulu. Oke, di sini saya kasih judul penghitungan angsuran PPh pasal 25 tahun 2021. Ya, saya perbesar biar kelihatan ya. Penghitungan angsuran PPh pasal 25 tahun 2021. Lalu di sini saya masukkan total seluruh penghasilan sebelum kompensasi ya, sebelum kompensasi dan pajak. Ini saya pendekin. Lalu di sini saya kasih nama apa ya? Penghasilan tidak teratur. Ya. Penghasilan tidak teratur, lalu di sini
penghasilan teratur. Lalu di sini PPh terutang ya, PPh terutang. Lalu ada kredit pajak. Kredit pajak itu ada kredit pajak dalam negeri. Nanti kredit pajak dalam negerinya ada apa aja. Yang keduanya ada ini kredit nomor 2 ya, kredit pajak luar negeri. Lalu di sini jumlah kredit pajak. Lalu ada lagi di sini ya, PPh yang harus dibayar sendiri. Lalu di sini angsuran PPh pasal 25 tahun 2021. Oke. Sekarang kita bahas ya, di sini saya sesuaikan dulu. Oke. Yang pertama, total seluruh penghasilan sebelum kompensasi dan pajak. Di sini diinput atau bisa dengan menggunakan sama dengan, diambil dari nilai rekonsiliasi laporan laba rugi fiskal. Ya, kita cari ini laba bersih sebelum pajak, berarti dari nilai ini, ya. Di enter. Nah, ketemu ini ya. Lalu penghasilan tidak teraturnya itu terdiri dari, ini saya kasih jarak ya, biar kita cari satu-satu. Untuk penghasilan tidak teratur, yang pertama adalah ini aja. Kita lihat di sini aja dulu ya, di rekonsiliasi fiskalnya ada apa aja penghasilan tidak teratur. Penghasilan lain dari luar usaha ini ya, kita ambilnya dari penghasilan dari luar usaha. Ada ini, ada sebentar, ada bunga pinjaman ya. Nah, ini bunga pinjaman ini tidak teratur ya. Bunga pinjaman, lalu ada keuntungan penjual, ini bunga deposito teratur, ini penjualan keuntungan, bunga pinjaman dan sewa. Oh ini, jadi 3 ya, hanya 3. Terdiri dari bunga pinjaman, lalu keuntungan penjualan tanah di Tangerang, dan pendapatan sewa kendaraan truk. Ya, berarti ada 3 di sini saya input angsurannya. Yang pertama adalah pendapatan bunga pinjaman. Yang kedua ada keuntungan penjualan tanah ya, penjualan tanah. Yang ketiga itu ada sewa truk ya, pendapatan sewa truk. Pendapatan bunga pinjaman langsung di ini aja di sini. Pendapatan bunga pinjaman sebesar 30 juta. Keuntungan penjualan tanah langsung saya sama dengan ya kan. Di sini ada 150 juta ya. Lalu di sini ada pendapatan sewa truk. Pendapatan sewa truk 30 juta. Saya enter saja. Ya, jumlah penghasilan tidak teratur. Tidak teratur. Di sini saya sama dengan aja sum.
Nah, ini saya kasih jarak ya. Lalu penghasilan teratur ini nilainya berasal dari ini teman-teman ya. Dari sini. Ini total seluruh penghasilan sebelum kompensasi dan pajak dikurangi dengan jumlah penghasilan tidak teratur. Nah, ketemu 2.927.781.250. Lalu hitunglah PPh terutangnya ya. Nah, untuk menghitung PPh terutang kita lihat di sini. Di sini bisa pakai yang ini ya, karena di sini ada dua. Ini penghitungan PPh terutang untuk tahun 2020 ya, untuk PPh terutangnya ya. Lalu di sini penghitungan PPh terutang sebagai dasar angsuran PPh pasal 25. Di sini saya sudah ada komennya ya. Batas penghasilan 4,8, berarti di sini 4.800.000.000. Lalu di sini ada ketentuan apa lagi nih? Peredaran usaha setahun. Peredaran usaha setahun menggunakan yang ini, sama dengan rekonsiliasi fiskal. Peredaran usaha ini ya teman-teman ya. Nih 7.170.000.000. Enter saja. Lalu ini ada apa nih? Laba bersih sebelum kompensasi kerugian dan pajak. Oh ya, diambil dari sini teman-teman nih. Dari rekonsiliasi fiskal, lalu laba bersih sebelum ini pajak ya. Nah, ini 31.37.781.250 ya. Nah, jadi ketemu semua tuh ya. Nah, di sini tinggal dimasukin aja. Di sini ada jumlah PPh terutang 459.245.139. Di sini masuk di angsuran. PPh terutang sama dengan sheet ini, sama dengan aja. Nah, tuh. Lalu dikurangi dengan kredit pajak dalam negeri. Nah, kredit pajak dalam negeri ini yang tidak final ya. Kredit pajak dalam negeri itu ada apa aja? Satu titik. Kita lihat yang kita analisa dulu ya. PPh-nya di sini. Ada ini. Ya, lalu ada impor ya, lalu ada dividen, tapi dividen yang di bawah ini ya, yang di bawah penyertaan saham di bawah 25% yang ini. Berarti hanya 3, BUMN, impor, dan ini ya. Lalu di sini di angsuran ini tinggal ketikkan saja A mana ya? PPh pasal 22 ya. PPh pasal 22 BUMN. Lalu di sini ada, majuin dikit lah di sini. Lalu ada 1B PPh pasal 22 impor ya. Lalu di sini ada 1.C PPh pasal 23 dividen. Itu ya, teman-teman. Nah, dikasih sama dengan di insert ya, biar rapih aja. Lalu di sini jumlah kredit pajak dalam negeri. Jumlah kredit pajak dalam negeri ya, PPh pasal 22 BUMN sama dengan, cari di sini ini ya, 14.100.000. Lalu PPh pasal 22 impor
sebesar 17.500.000. Lalu PPh pasal 23 dividen. Yang dividen ini ya 11.250. Ini saya rapihin dulu. Jumlah kredit pajak sama dengan ini. 42.850 ya. 42.850. Lalu di sini ada kredit pajak dalam negeri. 2.1 bentar. 2A itu ada PPh pasal 24 dari negara Singapura. Lalu ada 2B ini ya. PPh pasal 24 Malaysia. Nah, ini saya majuin lagi dulu. Saya copy saja. Jumlah kredit pajak luar negeri ya. Kredit pajak dalam negeri untuk Singapura sama dengan diambil dari sini aja nih. Nah, gitu. Lalu kredit pajak untuk Malaysia sama dengan nih. Maka jumlah kredit pajak luar negeri SAM ditambah ini ya. Nah, jumlah kredit pajak diketemukan sama dengan ya kredit pajak dalam negeri ditambah ini. Jadi 86.029 ya. Oke, selanjutnya di sini PPh yang harus dibayar sendiri sama dengan ini PPh terutang dikurangi dengan kredit pajak ini. 373.218.988. Nah, ini yang menjadi dasar untuk menghitung angsuran PPh pasal 25 tahun 2021 ya. Caranya bagaimana untuk angsuran PPh pasal 25 tahun 2021? Yaitu di sini berarti 1/12 dikali ini ya. Pakai RP deh, RP 373.218.988. Ya, rumusnya itu ya. Bentar, ini saya kurung dulu. Oh, ini bisa kok sampai di sini nih. Ini begini. Nah, saya paste. Nah, ini saya hapus. Ya. Untuk angsuran, jadi angsurannya berapa? Sama dengan ini dikali 1/12. Nah, jadi yang harus dibayar tiap bulan untuk tahun 2021 ya adalah sebesar 31.101.582. Oke, di sini saya rapihin dulu. Ini saya rapihin. Ini saya border. Lalu ini saya kasih ini ya. Saya blok. Lalu ini saya insert. Oke, ketemu ya. Ini biar rapi aja.
Oke teman-teman, sudah ketemu ya di sini untuk penghitungan angsuran PP pasal 25 tahun 2021 yang harus dibayar tiap bulan ya. Adalah sebesar 31.101.582. Nah, seperti inilah ya cara menghitung angsuran PPh pasal 25 tahun 2021. Oke, silakan teman-teman praktekkan atau mungkin untuk mempraktekannya dengan menggunakan file ini ya, silakan download file ini ya, yang link downloadnya itu saya sertakan di deskripsi video ini. Oke, dari saya cukup sekian. Salam media Excel dan aplikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.